Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat, yaitu dalam pembelajaran daring pada siang hari ini. Salam selalu kita kirimkan kepada Sayyidina Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik anak sekalian, pembelajaran mari kita mulai dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak sekalian, ya, seperti yang kita sudah bahas minggu yang lalu, yaitu tentang bab 1. Ya, kalau di sini bab 2 ya, tapi sebenarnya dimulai dari bab 1, nggak apa-apa, nggak masalah, yaitu iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita review sebentar, nanti kemudian baru ada tugas. Oke, ini bab ini ya tentang iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwasanya di sini jelas bahwasanya kitab-kitab Allah merupakan pedoman hidup bagi manusia untuk bisa selamat dunia dan akhirat, ya. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah, ya, menurut bahasa, iman adalah percaya atau membenarkan. Menurut istilah, iman adalah kepercayaan yang diyakini kebenarannya dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Jadi kriteria iman itu ada 3. Pertama, diyakini dengan hati, ya, kemudian diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Jadi kalau ada salah satu yang tidak lengkap, berarti iman kita belum sempurna. Dan semoga kita ke depan bisa menyempurnakannya. Termasuk salah satunya adalah melaksanakan sholat 5 waktu. Itu adalah bukti kalau kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan 5 waktu. Kalau masih bolong-bolong ya berarti belum sempurna. Ayo diperbaiki. Oke. Baik, kita lanjut ya. Di sini ada ayat, ya kan? Ada ayat surat Al-Baqarah 213. Bapak bacakan singkat saja, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kanan nasu ummatan wahidah. Faba'athallahu an-nabiyyina mubashshirina wa munzirin. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi. Wa ma ikhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum. Fahadallahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi minal haqqi bi'idhnihi. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Ya, artinya manusia itu adalah umat yang satu. Ya, setelah timbul perselisihan, maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira, pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab dengan benar, ya, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka selisihkan. Tidakkah berselisih tentang kitab itu, melainkan orang datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka posisikan itu dengan kehendaknya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang-orang yang dikehendakinya kepada jalan lurus. Ya, surat Al-Baqarah ayat 13. Dan sekalian kita langsung ke nama-nama kitab Allah dan Rasul penerimanya. Seperti yang sudah kalian catat kemarin, ya. Kitab-kitab Allah itu ada 4. Yang pertama adalah kitab Taurat, ya, diturunkan kepada Nabi Musa, ya, untuk pedoman hidup bagi Bani Israel. Kemudian yang kedua adalah kitab Zabur, ya, diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam untuk kaum Yahudi atau Bani Israel sama, ya. Kemudian yang ketiga adalah kitab Injil, yaitu diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, ya, untuk kaum Nasrani, ya. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran, ya.
kitab Al-Quran ini turunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW untuk siapa? Bukan untuk kaum lagi, tapi untuk semua umat manusia. Nah, seperti itu. Karena Al-Quran ini adalah rahmatan lil alamin. Jadi rahmat bagi seluruh alam, ya manusianya juga semua, terkhusus bagi umat Islam. Ya. Dan Al-Quran ini berlaku sampai hari kiamat nanti. Luar biasa. Ya. Dalam surat Al-Imran ya disebutkan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim, nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Nah, dan artinya dia menurunkan Alkitab Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil ya. Jadi membenarkan kitab sebelumnya yang datang ya. Baik, kemudian yang terakhir ini adalah kitab dan suhuf. Nah, apa perbedaan kitab dan suhuf? Di sini ada ya, seperti yang kalian bahas ya. Itu dari segi perbedaannya itu ada beberapa. Kalau kitab itu lebih lengkap, suhuf hanya hukum dasar atau pokok-pokoknya saja. Kemudian kalau kitab dibukukan, sedangkan suhuf cuma lembar-lembaran aja. Dan yang ketiga itu adalah kitab itu berlaku lebih lama, kitab berlaku lebih lama, ratusan tahun, ribuan tahun. Bahkan Al-Quran itu ya dari turunnya pada zaman Nabi Muhammad SAW sampai kiamat nanti ya. Jadi lebih lama lagi. Ya, sedangkan kalau suhuf ya berlaku hanya sesaat ya untuk menjawab persoalan yang dihadapi saat itu saja ya seperti itu. Jadi tidak terlalu lama kalau suhuf ya. Berikutnya ya, kita langsung saja kepada tugas ya kan. Tugasnya adalah di sini yaitu uji kompetensi. Di sini ada 10 soal pilihan ganda dan 8 isian. Singkat ya. Ujian kompetensi yang pertama ya kerjakan di buku tugasmu, di buku catatan ya. Bagian A ya, pilihlah jawaban yang tepat. Jadi ini kalian tulis soalnya kemudian langsung isinya ya. Ingat ya, tulis soalnya kemudian langsung isinya. Nah, soal pertama, fungsi iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menentukan manusia ke jalan titik. A, kebenaran, B, kebahagiaan, kemakmuran, kekayaan. Nah, yang mana kira-kira? Kemudian yang kedua, para rasul yang menerima suhuf adalah siapa? Nabi Musa dan Isa, Nabi Adam dan Idris, C, Nabi Musa dan Harun, D, Nabi Ibrahim dan Musa. Siapa ini kira-kira? Ya. 3. Kitab Allah diturunkan kepada malaikatnya agar manusia dapat A, kesenangan, B, kemenangan, C, petunjuk, D, kedamaian. Yang mana kira-kira? Nomor 4, firman Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril adalah apa? A, Taurat, B, Injil, C, Zabur, D, Al-Quran. Nah, kira yang mana? Nomor 5, Al-Quran pertama kali diturunkan di kota Madinah, Jeddah, Makkah, Yerusalem. Mana kira-kira? Kemudian yang ke-6 ya. Ayat Al-Qur'an yang terakhir kali diturunkan di Mina, Masjidil Haram, Arafah atau di Ka'bah. Nomor 7, ayat Al-Qur'an pertama kali turun pada tanggal 17 Rabiul Awal, 17 Ramadan, 17 Hijriah atau 17 Syawal. Tahulah ya, insyaallah. Nomor 8, peristiwa turunnya Al-Quran disebut Isra Mi'raj, Maulud Nabi, Idul Fitri, atau Nuzulul Quran. Yang mana kira-kira? Nomor 9, Al-Quran terdiri atas berapa juz? 20, 30, 40, 50. Gampang lah ini ya, tahu semua ya. Anak bapak ya. Nomor 10, Al-Quran diturunkan secara A, terus menerus, B, sekaligus, C, beransur-ansur, D, bersama-sama. Yang mana kira-kira? Baik, kemudian yang B ya, isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar ya. Nomor 1, orang yang tidak mempercaya adanya kitab-kitab Allah disebut titik. 2, beriman kepada kitab-kitab Allah hukumnya apa? 3, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi siapa? 4, suhuf artinya apa?
5. Al-Quran diturunkan selama titik tahun. Ada itu ya. Kalian cari. Peristiwa turunnya Al-Quran disebut apa? 7. Al-Quran terdiri atas apa kira-kira ya? Al-Quran terdiri atas surat ini, surat ini ya. Maksudnya surat yang turun di Mekah dan turun di Madinah itu ada sebutannya apa namanya ya, istilahnya ya. 8. Kitab artinya titik-titik ya. Boleh kalian cari apa nama itu sumbernya, informasinya, jawabannya, browsing boleh, di buku boleh. Yang pasti nggak boleh nyontek ya, tidak boleh nyontek. Tapi kalau kalian browsing, cari sendiri itu boleh ya. Nah, seperti itu. Oke, kalau sudah selesai tugasnya A dan B ini ya, nanti ditulis ya, terus soalnya kemudian jawabannya. Kemudian kalian foto, cekrek ya, 2 kali aja, maksimal 2 foto aja, jangan banyak-banyak. Kemudian kirim ke tugas Google Class kita. Kalian ya, tugas kalian ya. Di situ segera mungkin dikerjakan, jangan ditunda-tunda. Oke, cukup sekian materi kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat ya. Silakan kerjakan dengan baik. Ya, kita akhiri pertemuan kita lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya,